Media Malaysia singgung kutukan runner-up Timnas Indonesia. Jelang hadapi Kamboja, keputusan Jordi Amat untukkan Timnas Indonesia. Segera debut di Piala AFF 2022, Marcelino Ferdinand siap beri kejutan. Media Malaysia singgung kutukan runner-up Timnas Indonesia. Kiprah Timnas Indonesia di semua ajang tak terkecuali Piala AFF 2022 tak luput dari perbincangan media tetangga Malaysia. Terbaru, media Malaysia Semuanya Bola menyinggung mengenai kutukan jelang Timnas Indonesia tampil di Piala AFF 2022. Mereka menganggap posisi runner-up menjadi tempat yang paling realistis bagi tim Garuda jika mampu menembus babak final. Indonesia, pasukannya selamanya jadi runner-up jika Thailand meraih juara terbanyak dengan 6 kali juara. Timnas Indonesia berada di posisi runner-up dengan jumlah yang sama. Kalah sekali atau 2 kali di final sudah biasa, namun 6 kali lolos ke final tetapi gagal meraih satu pun gelar juara, seolah seperti kutukan bagi mereka. Jika Timnas Indonesia ke babak final, posisi runner-up paling realistis digapai mereka. Tulis dari media Semuanya Bola. Lebih lanjut, media tersebut tetap mengakui Timnas Indonesia merupakan salah satu tim favorit juara di Piala AFF 2022. Hal itu tidak terlepas dari pemain yang dibawa Sintayong di ajang 2 tahunan tersebut. Sintayong sendiri menegaskan bahwa skuad Garuda kali ini harus menjadi juara Piala AFF 2022 setelah tahun lalu gagal mengangkat trofi kejuaraan antar negara ASEAN ini karena dikalahkan oleh Thailand pada laga final. Pelatih asal Korea Selatan itu menyampaikan bahwa skuad Garuda telah siap menghadapi Kamboja pada laga perdana grup A. Untuk latihan kami siap 100%. Tapi untuk pertandingan saya belum tahu karena kami belum tahu kekuatan dan kelemahan tim lawan. Tapi jadwal pertandingan kami yang belakangan dibanding tim lain membuat kami dapat menganalisa tim lawan sebelum bermain, ucap ex-pelatih timnas Korsel tersebut. Mereka juga menanti apakah tim asuhan Sintayong mampu mengakhiri kutukan runner-up dan menjadi juara di turnamen edisi kali ini. Mari kita tunggu untuk kejutannya. Jelang hadapi Kamboja, keputusan Jordi Amat untukkan Timnas Indonesia. Pemain keturunan Timnas Indonesia Jordi Amat sempat menjadi buah bibir kalau memutuskan gabung klub Malaysia Johor Darul Takzim. Namun kini keputusan itu ternyata justru menguntungkan Timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, Jordi Amat resmi dikontrak JDT pada bulan Juni lalu. Pemain keturunan Spanyol Indonesia itu memilih untuk memperkuat klub raksasa Malaysia tersebut di saat proses naturalisasinya menjadi warga negara Indonesia masih berjalan. Keputusan itu sempat memicu kemarahan pecinta sepak bola tanah air. Publik berharap Jordi Amat tetap berkarir di Eropa. Usai kontrak sang pemain bersama klub kasta teratas Liga Belgia, Kasiopen habis. Kala itu bergabungnya Jordi ke JDT dianggap sebagai suatu penurunan karir. Dia dinilai memanfaatkan status WNI demi meraup gaji besar di klub Asia. Publik pun sempat mendesak PSSI untuk membatalkan proses naturalisasi Jordi Amat. Di sisi lain, Jordi Amat sempat membela diri dari tuduhan tersebut. Dia menjelaskan bahwa alasan bergabung ke JDT adalah agar dia bisa beradaptasi dengan baik di Asia. Hal itu bisa berdampak baik pada performanya ketika memperkuat Timnas Indonesia. 5
5 bulan kemudian keputusan itu ternyata menguntungkan timnas Indonesia. Jordi Amat diizinkan klubnya membela tim Garuda di Piala AFF 2022. Situasi berbeda dialami oleh Sandy Walsh dan Elkan Bagot yang justru tidak dilepas oleh klub mereka di luar negeri. Jika saja Jordi Amat tetap berkarir di Eropa dan menjadi pemain kunci di klubnya, bek berusia 30 tahun itu kemungkinan besar juga akan absen di Piala AFF 2022. Meski begitu, Jordi Amat sendiri diharapkan mampu menjaga kualitasnya dan membuktikan bisa membawa timnas Indonesia berprestasi di Piala AFF 2022. Segera debut di Piala AFF 2022, Marcelino Ferdinand siap beri kejutan. Nama Marcelino Ferdinand menjadi pusat perhatian usai menjadi pemain termuda skuad Garuda di ajang Piala AFF 2022. Sejak awal tahun 2022, wonderkid Persebaya tersebut telah promosi ke timnas senior. Dengan performanya yang semakin stabil dan mampu bersaing dengan pemain-pemain yang lebih berpengalaman. Bahkan Marcelino sudah tampil pada kualifikasi Piala Asia 2023 lalu dan berhasil mencetak 1 gol. Piala AFF 2022 menjadi ajang perdana Marcelino tampil di kompetisi akbar Asia Tenggara 2 tahunan itu. Jelang penampilannya tersebut, Marcelino Ferdinand menjelaskan jika persiapan timnas Indonesia sudah cukup matang. Apalagi dia sempat menjalani pemusatan latihan atau TC bersama timnas U20 Indonesia sebelum merapat ke Bali. Menurutnya, Sintayong sudah memberikan program latihan sesuai dengan kebutuhan skuad Garuda. Sejauh ini tim sangat baik dan luar biasa. Kita ada TC di Bali untuk mematangkan semua taktikal dan strategi yang diberikan coach. Sampai sejauh ini saya lihat cukup baik, kata Marcelino Ferdinand. Jelang debutnya di Piala AFF Senior, pemain berusia 18 tahun itu merasa bangga. Sebelumnya ada 2 pemain lain yakni Muhammad Ferrari dan Zaki Ashraf yang ikut dalam TC di Bali. Namun mereka gagal menembus skuad final Piala AFF 2022. Terkait target, Marcelino menilai jika skuad Garuda harus konsisten meraih kemenangan di babak fase grup. Selanjutnya, pasukan Sintayong berfokus untuk bersaing di babak semifinal dan meraih gelar juara Piala AFF 2022.